Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita segani para pendiri Aliansi Jurnalis Independen dan para pengurus dan aktivis AJI, baik pengurus pusat maupun daerah. Dan yang saya cintai para jurnalis dari berbagai zaman dan berbagai kalangan. Marilah kita panjatkan puji atas segala nikmat dan karunia yang kita rasakan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk karunia atas terselenggaranya peringatan ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen AJI yang ke-22. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk hadir dalam forum yang luar biasa ini untuk menyampaikan sebuah orasi kebudayaan. Tentu ini sebuah penghargaan sekaligus kehormatan karena sesungguhnya tentu AJI tidak sembarangan dalam menentukan pilihan. Saya mengenal AJI sebagai sekumpulan jurnalis yang teguh dan setia untuk bersikap merdeka. Organisasi jurnalis yang berani terbuka ketika yang lain menutup mata, yang enggan bungkam ketika penguasa mencengkeram. Dan tentu yang berani bersuara berbeda ketika yang lain membebek saja. AJI kukuh dengan etika yang ditegakkan di saat profesi jurnalis rentan dilecehkan. Jurnalis yang tergabung dengan AJI terkenal kritis, karyanya cukup berkualitas, dan tentu saja anti amplop. Identitas profesional yang sangat layak diberi hormat. Acara ini sekaligus mengingatkan saya agar menyapa kembali saudara-saudari para pejuang perubahan di era menjelang dan ketika reformasi. Semoga semangat untuk berubah menjadi lebih baik dapat berlanjut dari generasi ke generasi. Malam ini saya diminta bicara tentang kebinekaan, keberagaman, sebuah tema yang tentu sangat relevan dan akan terus relevan dalam konteks keindonesiaan kita. Dan bicara tentang keberagaman tentu kita mengingat dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, walaupun kita beragam, tapi hakikatnya kita satu juga, satu keluarga besar bangsa Indonesia. Dan bicara keberagaman tentu kita tetap harus dalam kerangka menjaga persatuan, kesatuan. Dan saya bersyukur hari-hari ini kita punya Bapak Persatuan baru, khususnya di grup-grup WA kita dipersatukan dengan Bapak Mukidi. Setidak-tidaknya menyatukan kita untuk sejenak mengendorkan urat saraf dan kita terhibur dengan eksistensinya. Rekan-rekan jurnalis dan penggiat media yang berbahagia, sudah 71 tahun Indonesia merdeka. Namun kita baru merayakan kemerdekaan pers Indonesia dalam angka yang sebaliknya, yaitu 17. Seiring lahirnya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Dalam hitungan umur manusia, pers kita sebaya usia ABG, anak baru gede. Lazimnya ABG ada positif dan negatifnya. ABG itu semangatnya membara, tapi kadang tak tentu arah menggelora. Ingin bebas tanpa batas, padahal tatanan masyarakat sedemikian jelas. Berpikir hal-hal besar, tapi mungkin lupa hal mendasar. Mata ABG itu seperti pedang yang lebih senang ingin menebang segala penghalang, ketimbang memandang peluang pada ruang yang lapang. AJI sudah melewati masa ABG itu. Di usia yang ke-22, AJI tentu dituntut lebih dewasa sehingga mampu memaknai setiap kemerdekaan dengan lebih proporsional. Artinya, marilah kita menyadari bahwa kemerdekaan atau tegasnya kebebasan adalah hak dan metode,
bukan tujuan akhir. Merdeka adalah jalan yang harus kita pilih untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika kita bicara kemerdekaan Indonesia, maka acuannya tentu saja konstitusi yang menyebut antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita memperjuangkan kemerdekaan, melepas diri dari belenggu supaya bangsa kita maju dengan berdiri di atas kaki sendiri tanpa ragu. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kemerdekaan atau kebebasan pers pun harus sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia. Proporsional juga berarti bahwa kita harus menyadari jati diri bangsa Indonesia. Meskipun telah mengorbankan jiwa dan raga, para pejuang kita tidak jumawa. Mereka dengan rendah hati menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahkan konstitusi negara yang menjadi acuan bangsa menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menandakan sejatinya bangsa Indonesia mengakui kehadiran Tuhan dalam setiap aliran darah dan tarikan nafas. Dalam tataran sosial, masyarakat Indonesia dikenal religius. Ini karena selain nampak dari sikap seperti tadi, juga terlihat dari maraknya ritual religi pada masyarakat kita, apapun etnis dan sukunya, dimanapun kita tinggal di wilayah Nusantara, dan apapun agama yang dianutnya. Karenanya keberagaman adalah jati diri bangsa Indonesia yang pertama. Adapun jati diri kedua adalah komitmen akan nilai-nilai kemanusiaan. Karakter bangsa ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan universal yang menghormati hak-hak kemanusiaan secara adil dan beradab dalam upaya memanusiakan manusia. Selanjutnya, jati diri ketiga adalah bahwa meskipun beragam dalam banyak hal, bangsa Indonesia punya ikatan dan jalinan yang saling mempertemukan satu sama lain, membentuk persatuan. Kemajemukan etnis, ras, suku, budaya, bahasa, dan agama yang dipeluk anak bangsa dijaga dan ditata dengan landasan filosofis dan kultural Bhinneka Tunggal Ika. Jati diri yang keempat, bahwa Indonesia memiliki tradisi musyawarah penuh hikmah kebijaksanaan sebagai wujud demokrasi yang alami dan membumi. Musyawarah yang dipandu dengan kearifan adalah ajaran yang menjadi warisan leluhur dalam merawat realitas keindonesiaan yang penuh keragaman. Keempat jati diri inilah yang oleh para pendiri bangsa dijadikan dasar pijak untuk mencapai jati diri kelima, yaitu tekad mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi kita semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, kata proporsional sengaja saya garis bawahi supaya kita sadar posisi dan faham situasi. Proporsionalitas kita perlukan untuk menjaga keseimbangan antara perilaku dengan tatanan, antara keinginan dengan kenyataan, dan antara kebebasan dengan batasan. Tokoh pers Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam teori 9 elemen jurnalisme menyandingkan kata proporsional dengan komprehensif agar produk jurnalistik dapat berperan tepat sebagai peta bagi masyarakat. Pers sebagai pilar keempat demokrasi adalah navigator gerak langkah bangsa. Opini publik yang tersaji di media sangat menentukan kemana bangsa ini hendak mengarah. Ketika jurnalis terlalu berat sebelah terhadap ideologi tertentu dan mengamplifikasinya, maka masyarakat akan terbelah ke dalam dua potongan besar. Satu bagian mengikuti tren yang dikembangkan media, dan satu lagi menentang arahan media, lalu mengekspresikan sikapnya dengan
berbagai cara. Di titik inilah konflik rentan terjadi seperti yang kita rasakan setiap kali pilpres pilkada, di mana media darling mendapatkan perlawanan keras dari kelompok lain. Mudah-mudahan suara saya masih cukup terdengar. Yang terjadi kemudian, semakin banyak pihak terlibat konflik dan lupa pada cita-cita bersama yang disepakati dalam konstitusi. Tentu tidak mudah menyadari di mana posisi kita, terutama di era sekarang, era digital yang bisa bikin gatal, bahkan rentan hilang akal. Kita berada di dunia yang tanpa batas karena semua orang bisa terhubung di mana saja dan kapan saja melalui peranti digital secara bebas. Dalam segi positif, keterhubungan itu bisa memudahkan kesalingpahaman antar budaya. Tetapi ketiadaan batas itu juga beresiko membuka lebar pertarungan hegemonik terkait ideologi, ekonomi, dan politik yang bisa berujung konflik. Seperti konflik yang dipicu karena perilaku intoleransi. Kita sering gagal fokus memahami persoalan intoleransi di berbagai daerah. Intoleransi sering dikaitkan dengan unjuk kekuatan mayoritas terhadap minoritas. Padahal intoleransi hanya bisa terjadi jika kita kehilangan sikap tepo seliro dan tenggang rasa yang maknanya lebih luas dari sekedar kata simpati dan empati. Atau menuding musabab konflik pendirian rumah ibadah adalah peraturan bersama menteri, sehingga memaksa pemerintah untuk mencabut regulasi itu. Padahal peraturan bersama menteri tentang pendirian rumah ibadah adalah produk kesepakatan para perwakilan majelis-majelis agama yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah untuk menjadi aturan bersama guna menghindari konflik. Pada kenyataannya, hampir semua kasus sengketa pendirian rumah ibadah justru disebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi bersama tersebut. Walhasil, keadilan harus kita tegakkan. Adil dalam arti setiap orang dapat menikmati haknya tanpa mencederai orang lain. Setiap orang dapat merasakan hak atas ekspresi kebebasan asalkan faham batasnya. Adil dalam memberikan ruang bagi para pihak yang sedang berupaya mencari titik temu dari perbedaan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, organisasi jurnalis seperti AJI potensial menjadi agen perubahan yang mempertautkan segala perbedaan agar menjadi harmoni yang indah. Dengan tetap bertumpu pada profesionalitas, AJI dapat menjadi promotor kebudayaan yang dapat memajukan peradaban Indonesia lebih berkualitas. Independensi AJI dapat menjadi teladan dalam menyemai nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari manapun, dari agama yang luhur dan juga ajaran para leluhur. Toh diakui atau tidak, dalam kondisi tertentu, jurnalis mengemban tugas suci seperti Nabi, yakni menjadi juru penerang yang menyampaikan fakta kebenaran sekaligus juru damai yang mendorong tercapainya kedamaian. Namun, sebelum menjadi pemandu arah bagi publik, hal terbaik adalah memulai dari diri sendiri. AJI harus lebih menampilkan diri sebagai laboratorium keberagaman, sebuah kawah candra di muka yang membentuk jurnalis sebagai perawat indahnya keberagaman. Jurnalis yang pada dasarnya berasal dari masyarakat harus mampu merepresentasikan nilai-nilai yang baik dan mencerahkan bagi masyarakat yang hakikatnya beragam. Tahap berikutnya, AJI harus semakin kencang mendorong terciptanya ruang redaksi yang multikultural sebagai etalase kehidupan masyarakat yang berperadaban tinggi. Selanjutnya, di era digital ini, AJI harus berada di garda terdepan untuk menemukan model bisnis media dan pola kerja jurnalis yang tepat dalam menjaga mutu pers Indonesia.
Karena tantangan bagi Aji bukan lagi semata rezim yang suka membungkam media massa, tapi juga kecerewetan dan keruwetan media sosial. Kita sadar, jurnalis dan media massa bukan lagi pilihan utama sumber informasi bagi publik. Ada media sosial yang kadang memerankan fungsi media dan para netizen yang memerankan kerja jurnalis. Alhasil, tantangan jurnalis di zaman serba digital ini bukan lagi semata menjaga marwah profesi, tapi sudah pada tahap mempertahankan nyawa profesi. Satu lagi, Aji harus lebih membumi supaya dapat menancapkan pengaruhnya lebih pasti. Perlu diperluas interaksi dengan para pemangku kepentingan di berbagai institusi. Idealisme yang membumi tak hanya memerlukan kaki-kaki, tapi juga mensyaratkan strategi bersinergi dengan pemangku kepentingan seantero negeri. Rekan-rekan jurnalis dan penggiat media yang berbahagia, sebelum reformasi, isu kebenekaan, perbedaan, keberagaman, dan sejenisnya tidak menonjol karena setidaknya dua hal. Pertama, negara amat dominan menjalankan fungsi kontrolnya. Sedikit saja muncul bibit isu atau masalah keberagaman langsung dibungkam dengan tindakan represif. Media sangat dikontrol pemerintah kala itu, sehingga sulit mengembangkan wacana-wacana sosial kemasyarakatan. Kedua, sebagian besar elit pembuat opini publik masih lekat kesinambungan sejarah dengan proses berdirinya NKRI. Masih banyak pelaku sejarah yang memahami betul visi misi para pendiri bangsa. Mereka melakukan internalisasi nilai dan distribusi makna kebinekaan Indonesia lewat jalur politik, pendidikan, sosial, dan tentu media. Begitu masa reformasi, keran terbuka amat lebar, hampir tanpa saringan. Berbagai kelompok dalam masyarakat berebut pengaruh dengan menggunakan sebanyak mungkin saluran. Pada era digital, amplifikasi berjalan luar biasa. Terjadi air bah informasi di semua proses, akses, produksi, dan tentu distribusi. Kelompok liberal, sekuler, pluralis di satu sisi, dan kelompok fundamentalis, konservatif di sisi lain, bertarung secara terbuka, memperebutkan ruang di ranah online dan offline. Reformasi mengakibatkan terjadinya perubahan kontrol sosial. Pemerintah bukan lagi pemegang utama tuas kontrol. Dinamika politik dan sosial berubah dari dikendalikan pemerintah menjadi dikuasai kelompok masyarakat dan korporasi bisnis. Kelompok mayoritas sekuat mungkin mempertahankan dominasi dengan enggan berbagi, alias menegasikan kelompok minoritas. Sebaliknya, kelompok minoritas berusaha mempertegas eksistensinya di ranah publik. Kemudian, korporasi bisnis menarik kedua kelompok itu ke dalam ruang kapitalisasi. Maka persinggungan tiga kepentingan tersebut membuka peluang terjadinya konflik. Ini juga mengubah peta perang informasi dan opini. Tak jarang, opini dimunculkan bukan untuk memperjuangkan ideologi, tapi untuk mendulang keuntungan bisnis semata. Muncullah kecenderungan unik, yaitu sebuah web Islami yang dikelola non-Muslim dan diterbitkan oleh kelompok media yang identik dengan hiburan. Sementara ada media yang rutin menayangkan figur agamawan yang berupaya meraih simpati publik lewat format hiburan, sehingga tuntunan berubah menjadi tontonan. Sehingga masyarakat bukan tercerahkan agamanya, tapi mengikuti tren fashion figur tersebut. Sementara di sisi lain, aktualisasi identitas kelompok minoritas dikapitalisasi dalam bentuk sensasi ketimbang pemuliaan hak asasi. Pada kondisi demikian,
ada generasi baru yang sangat berbeda cara dan kecenderungannya dalam mengakses informasi. Di Indonesia yang masyarakatnya religius, setiap orang punya latar belakang isu agama yang sangat kuat, mulai dari lahir hingga dewasa. Persoalannya, bekal mereka terkait pemahaman agama umumnya masih minim. Sementara banyak kelompok yang menyebarkan virus tafsir keagamaan yang menurut mereka paling benar. Ada brigade digital yang amat militan melakukan jihad informasi. Sementara publik yang bergairah dengan limpahan informasi dan kemudahan teknologi tak lagi mengandalkan media mainstream. Kredibilitas sumber dan kebenaran informasi tak lagi jadi perhatian. Dimanapun ada pasokan link, lalu gampang diklik, maka akan diakses dan terus dibagi. Ada gejala kedermawanan berbagi info atau postingan yang tak dibarengi kesadaran akan kualitas konten maupun dampak penyebarannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, kasus Tolikara adalah ujian bagi kita semua. Bagaimana masyarakat di zaman digital ini menyikapi konflik umat beragama. Peristiwa yang mengagetkan itu dengan cepat menjadi topik utama perbincangan publik. Media mainstream dan media sosial saling bertumpang tindih menggilingnya. Banyak distorsi, banyak kesimpang siuran dan bumbu-bumbu karena semua orang berkesempatan angkat bicara. Di tengah kesemrawutan itu, kita patut bersyukur masih diberi kewarasan dalam bersikap dan bertindak. Sebagai Menteri Agama, saya langsung menginstruksikan jajaran Kementerian Agama agar cepat dan tepat melakukan tindakan yang perlu. Kabinet pun segera merumuskan penuntasan masalah. Di sini kami, pemerintah, amat terbantu dengan kedewasaan sebagian besar media berpengaruh yang mampu menerapkan konsep jurnalisme damai. Di luar itu tentu saja ada peran penting para tokoh agama, tokoh masyarakat, tetua adat, ormas, dan warga yang cepat menemukan jalan damai. Alhasil, kita merasakan ada kesadaran kolektif untuk meredam konflik. Dan itu makin terasa ketika media tidak terpancing untuk membesarkan isu pembakaran pintu gereja di Purwokerto dan isu penutupan gereja GDI di Solo misalnya yang terjadi beberapa hari setelah kasus Tolikara. Kita juga ingat kasus Tanjung Balai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Bersebab dari kesalahpahaman antar pemeluk agama berbeda, kekerasan muncul karena adanya provokasi di sosial media. Untunglah masyarakat di luar lokasi itu tidak terpancing untuk memperbesarnya sebagai konflik agama maupun konflik rasial. Situasi berangsur kondusif itu sedikit banyak dipengaruhi peran media yang mampu melokalisir peristiwa dan memperjelas duduk perkara. Dan karenanya saya sangat berterima kasih kepada para jurnalis semua. Kondisi ini mencerminkan adanya kemajuan bila kita bandingkan dengan kasus Ambon misalnya pada tahun 1999 silam. Konflik Ambon begitu menguras energi dan emosi serta tak cepat mereda karena media memainkan peran yang buruk. Euforia kebebasan pers saat itu mengalahkan akal sehat untuk merawat kesatuan bangsa. Paling memilukan dan tentu juga memalukan, ada media yang mengail di air keruh. Sebuah grup media besar saat itu menerbitkan dua media berseberangan, pro-Islam dan pro-Kristen. Isinya mengadu domba kedua kelompok sehingga makin tinggi tensi konfliknya. Tentu kita miris, apakah tidak terpikir bahwa keuntungan finansial yang didapat tak seberapa sesungguhnya dibandingkan kerusakan peradaban yang terjadi akibat konflik tersebut. Secara umum, nampaknya kita memang makin dewasa.
tetapi bukan berarti masalah sudah selesai. Masih banyak PR yang mesti kita benahi. Misalnya, bagaimana kemajuan teknologi informasi dapat diantisipasi oleh regulasi. Saat ini kita masih sekedar jadi konsumen teknologi informasi, belum secara masif turut aktif menata peradaban digital. Undang-undang pers kita juga sedang menghadapi paradoks. Sudah saatnya direvisi guna merespon perkembangan zaman. Tapi pertanyaannya adalah, apakah situasi politik kondusif untuk upaya revisi tersebut? Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita semua berkewajiban merawat keberagaman. Bukan sekedar karena keberagaman adalah bingkai pemersatu bangsa Indonesia, karena lebih dari itu, keberagaman adalah nilai kemanusiaan yang universal. Pekerjaan rumah paling berat dari upaya merawat keberagaman adalah memulai dari diri sendiri. Negara, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tentu lembaga negara lain di luar 3 cabang kekuasaan dan media harus menjadi teladan. Sebab 2 komponen itu, negara dan media, adalah agen terbesar perubahan sosial. Mampukah kita menjadi teladan? Pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan keikhlasan untuk mewujudkan keberagaman di lingkungan kita sendiri. Ini bukan hal mudah, karena sekedar memberi contoh, ada banyak pertentangan dan tudingan ketika saya misalnya memproklamirkan diri sebagai menteri semua agama. Begitu pula ketika merapikan internal Kementerian Agama, menata pengelolaan haji, dan seterusnya yang bisa dimaknai pengebirian domain umat Islam. Saya dianggap orang Islam, plus santri, plus putra tokoh NU, sekaligus juga pernah menjadi menteri agama, politisi parpol Islam yang tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Maka sikap tulus ikhlas akan mengantar kita pada kelegaan untuk membuka ruang dialog. Dan ternyata dialog terbukti bisa menjadi pintu masuk untuk menemukan sumber konflik, memetakan masalah sekaligus mencari solusinya. Dari situ akan muncul kesadaran untuk melihat konflik secara objektif dan komprehensif, sehingga bisa menghasilkan solusi yang tepat. Pada tahap inilah media bisa membantu publik menemukan konteks sebuah konflik keberagaman dan keberagamaan lewat produk jurnalistik yang berkualitas. Dengan demikian, publik akan bersikap lebih bijak. Sebagai objek karya jurnalistik, konflik tentu sangat menarik. Konflik mengandung nilai berita yang menggelitik. Tapi bukan berarti konflik pantas dijadikan sebagai komoditi untuk menaikkan rating dan oplah supaya dapat keuntungan berlimpah. Profesionalisme jurnalis di tengah konflik teruji ketika mampu mendudukkan teks pada konteks. Dalam arti memaparkan akar masalah, memberikan peringatan agar konflik tak meluas, mendorong solusi penyelesaian konflik, serta menggugah pihak berwenang agar bertindak tepat dan bijak. Saya rasa teman-teman media lebih fasih berbicara soal teori atau konsep dasar jurnalisme sadar konflik, jurnalisme sadar keberagaman, jurnalisme damai, dan sejenisnya. Persoalannya, bisakah jurnalis dan redaksi konsisten menerapkan konsep tersebut? Terlebih jika dihadapkan kendala operasional, situasi lapangan, juga kepentingan bisnis pemodal dan pemilik media. Lebih repot lagi, di negeri ini, saat ini, pengusaha media umumnya merangkap politisi yang boleh jadi punya pandangan tentang keberagaman yang berbeda dengan redaksi. Bicara praktek jurnalistik, hal yang tak kalah pentingnya adalah kita tak boleh abai dan lalai terhadap keluhan kelompok yang dirugikan oleh pemberitaan seputar keberagaman. Misalnya,
Seringkali media terlalu bersemangat menyuarakan kelompok marginal, voice of voiceless, atau menggaungkan teriakan menjadi amplifier kelompok minoritas, tapi tidak menenggang rasa kelompok mayoritas. Keluhan lain, terkesan ada ketidakadilan dalam meliput konflik misalnya. Bila korbannya kelompok X, media cenderung adem ayem. Tapi bila korbannya kelompok Y, pemberitaannya amat santer. Di sini diperlukan kearifan untuk bersikap adil dan menjaga harmonisasi. Namun sebelum lebih jauh bicara pada praktek jurnalistik, mungkin para praktisi media perlu berefleksi, berkaca diri. Sudahkah merawat keberagaman di ruang redaksi atau kantornya sendiri? Media massa dituntut untuk tidak hanya memahami pentingnya jurnalisme damai dan menghormati keberagaman dalam peliputan, tapi juga menerapkan prinsip keberagaman dalam rekrutmen redaksinya. Apakah saat ini kelompok minoritas sudah terakomodasi di tim redaksi misalnya? Hadirin sekalian yang saya hormati, di alam demokrasi, pemerintah tentu tidak bisa mengontrol media. Hal paling memungkinkan, pemerintah memberi akses dan respons yang cukup bagi media untuk menjalankan perannya bagi publik. Pemerintah tentu tak boleh alergi terhadap kritik media. Kemudian pemerintah menyediakan sarana pendidikan agar terjadi regenerasi yang lebih baik pada sumber daya manusia industri media. Untuk mengatasi konflik terkait keberagaman dalam konteks agama, Kementerian Agama sedang menggodok rancangan undang-undang tentang perlindungan umat beragama. Dalam proses yang belum final saat ini, tentu dibutuhkan masukan yang konstruktif dari kalangan media untuk menyempurnakan RUU tersebut. Sebab sebagian kontennya tentu akan berkaitan dengan media. Misalnya, tentang penistaan agama di ranah publik, ujaran kebencian dalam dakwah, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka lewat dialog, kita bisa saling menyamakan persepsi dan membuka pandangan lebih luas demi terciptanya persepsi masyarakat yang lebih beradab. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada akhirnya saya mohon maaf bila terlalu banyak berharap kepada AJI, kepada Aliansi Jurnalis Independen. Inilah wujud rasa percaya dan cinta. Saya pun mohon maaf bila ada pokok pikiran yang berbeda dengan kerangka berpikir AJI. Saya yakin AJI punya kearifan untuk menerima perbedaan, sebagaimana keberaniannya untuk menyuarakan sesuatu yang berbeda seperti yang ditunjukkannya selama ini. Marilah sama-sama melapangkan dada untuk saling mengerti dan memahami. Marilah sama-sama mengulurkan tangan untuk saling mengisi dan melengkapi. Sebab dari situlah bersemai benih-benih toleransi. Selamat ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen yang ke-22. Semoga tetap merdeka dan teruslah berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.